Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurkolasiko Saputra dengan NIM 19090076019 dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan pada latihan mata kuliah dasar sistem pengaturan. Langsung saja kita ke pertanyaannya. Oke, pada kesempatan kali ini kita dihadapkan dengan 4 soal berikut. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Let's go. Oke, untuk pertanyaan pertama, mana yang lebih baik, open loop system atau closed loop system? Sebelum kita mengetahui mana yang lebih baik, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih open loop dan closed loop system itu. Kita akan cari tahu pengertiannya terlebih dahulu. Oke, yang pertama, open loop system. Open loop system ialah suatu sistem yang keluarannya tidak mempunyai pengaruh terhadap aksi kontrolnya. Yang artinya, sistem kontrol open loop ini keluarannya tidak dapat digunakan sebagai umpan balik atau feedback dalam masukannya. Kita ambil contoh pemanggang roti. Kan pemanggang roti ini bekerja terhadap waktu gitu. Jadinya kita tidak tahu apakah roti yang sedang dipanggang itu atau yang sudah dipanggang itu benar-benar matang atau belum. Karena ini hanya bekerja terhadap waktu. Banyak pengaruh yang disebabkan dalam proses ini, misalnya ketebalan roti. Kalau misal roti itu sangat tebal dan dimasukkan ke pemanggang roti dan di set dalam waktu yang sama, roti itu tidak akan matang sesuai dengan keinginan kita. Kalau misal roti itu tipisnya pas gitu dan dimasukkan dan dipanggang dengan set waktu yang pas, itu akan menghasilkan hasil yang sesuai juga, yang maksimal gitu. Jadinya begitulah contoh open loop system. Oke, untuk selanjutnya closed loop system. Apa sih closed loop system itu? Closed loop system itu suatu sistem kontrol yang sinyal keluarannya mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengontrolan. Closed loop system ini juga merupakan sistem kontrol yang mempunyai feedback atau umpan balik. Kita ambil contoh lemari es. Cara kerja lemari es sendiri kan yang pertama tuh biasanya di set dulu, suhunya di set. Lalu suhu keluarannya itu akan dideteksi oleh umpan baliknya, yaitu sensor suhu. Jika suhunya tidak sesuai dengan masukan yang tadi, misalnya suhunya lebih tinggi gitu, maka ketidaksesuaian ini akan dilaporkan ke controller. Lalu controller akan menghidupkan plan-nya yang berupa kompresor. Lalu kompresor ini akan melakukan penyesuaian pada suhu udara pada lemari es sehingga dapat menyesuaikan dengan suhu yang awal tadi. Saat suhunya sudah normal, sudah kembali seperti awal, seperti semula, kompresor tersebut akan mati. Siklus ini akan berlangsung terus, dan itulah contoh dari open loop closed loop system. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya, dua sistem ini tuh ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk open loop system, kelebihannya yaitu konstruksi yang sederhana, murah, biaya perawatannya lebih terjangkau, dan juga tidak ada masalah dalam hal stabilitas. Untuk kekurangannya, perlu kalibrasi sistem secara teratur, lalu tidak ada koreksi jika ada gangguan. Lanjut ke closed loop system. Untuk kelebihannya, yang pertama, closed loop system dapat melakukan koreksi saat ada gangguan. Selanjutnya, lebih akurat, lalu terdapat proses pengukuran. Untuk kekurangannya, yang pertama, mahal. Yang kedua, konstruksi lebih rumit. Lalu yang ketiga, terdapat kemungkinan terjadinya overkoreksi sehingga sistem menjadi tidak stabil kayak gitu. Oke, untuk mana yang lebih baik menurut saya itu tergantung dari pemakainya masing-masing, karena ada kelebihannya masing-masing. Tapi secara kegunaan saya lebih memilih closed loop system. Kenapa? Karena dia ada sistem koreksi saat ada gangguan, jadi lebih memudahkan penggunanya, walaupun harganya ya lebih mahal lah, tapi dalam segi kegunaan dia lebih baik dari open loop system. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, let's go. Oke, pertanyaan selanjutnya, open loop atau closed loop system pada mesin cuci dan pengatur suhu ruangan. Oke, yang pertama, mesin cuci. Mesin cuci biasanya menggunakan open loop system. Kenapa? Karena pada dasarnya mesin cuci itu berbasis waktu atau timer, jadi tergantung dengan input yang diberikan. Namun ada juga mesin cuci yang menggunakan closed loop system. Jadi di mesin cuci ini ada sensor untuk mengatur level airnya. Untuk yang selanjutnya, pengatur suhu ruangan. Menurut saya pengatur suhu ruangan itu menggunakan closed loop system. Kenapa? Karena di pengatur suhu ruangan tuh pasti ada sensor suhu
untuk mengatur suhu ruangan tersebut sesuai dengan suhu yang kita set. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Let's go. Oke, untuk soal yang ketiga, tentukan komponen-komponen sistemnya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu orang menunjuk benda. Untuk inputnya itu tangan, lalu kontrolernya otak, lalu transducernya itu saraf atau otot, lalu play-nya adalah tangan, proses tangan, lalu outputnya benda yang ditunjuk. Untuk selanjutnya yaitu orang mengendarai mobil. Untuk inputnya menurut saya tuh inputnya pengendara, kontrolernya tangan dan kaki plus pedal gas, terus transducernya itu mesin, play-nya mobil, lalu outputnya mobil berjalan. Untuk selanjutnya ada robot pengambil barang. Untuk inputnya itu perintah yang diberikan atau sinyal yang diberikan, seperti itu. Untuk kontrolernya itu chip, jadi chipnya itu mengubah perintah yang tadi diberikan menuju ke transducernya yaitu motor, lalu motornya menggerakkan plan-nya yaitu robotnya sendiri, lalu outputnya itu bendanya terambil untuk dipindahkan. Untuk yang terakhir ada sistem pengaturan level air. Untuk inputnya level air yang diinginkan, terus untuk kontrolernya itu keran atau katupnya, lalu transducernya itu sensor level air. Untuk play-nya sendiri itu tangki airnya. Untuk outputnya sendiri itu ada dua, yaitu yang pertama tuh pas air terisi, lalu pas airnya itu berada di level yang paling bawah, jadinya sistem mengatur untuk mengisi ulang tangki air tersebut. Lanjut ke soal yang terakhir. Let's go. Oke, kita akan menjawab soal nomor 4, soal yang terakhir. Tentukan input, output, input sensor, output sensor, error detector, controller, aktuator, dan plan. Dan buatlah dalam diagram balok. Oke. Jadi menurut saya inputnya itu yang di sini. Lalu yang ini merupakan input sensor di sini. Lalu selanjutnya di sini ada controller. Lalu controller ini memerintahkan untuk menggerakkan ini ke aktuatornya. Aktuatornya tuh yang ini. Aktuator ini sebagai penggerak gear-gear yang ini. Terus plan-nya tuh yang semuanya ini merupakan plan-nya. Jadi penggeraknya ini menggerakkan semua gear-gearnya, termasuk fan-nya ini, gearnya ini. Terus untuk outputnya di sini relnya ini merupakan outputnya, dia bergerak nantinya. Terus untuk output sensornya di daerah sini. Lalu dilanjutkan menuju ke error detector sini, lalu dilanjutkan menuju input error tadi. Untuk diagram bloknya saya buat langsung di sini. Oke, untuk diagram bloknya kurang lebih seperti ini. Di sini ada input, error detector, lalu input sensor, controller, aktuator, plan, output sensor, lalu outputnya. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.